Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 16 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena pengalaman umat-umat-Mu di perjanjian lama dapat menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang menjadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Tajuk renungan hari ini, masa lalu yang tercatat dalam Alkitab juga untuk zaman kita. Ayat Alkitab dikutip dari 1 Petrus 1 ayat 12. Bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari syurga. Kita tidak pernah jauh dari pikiran Allah. Allah adalah sukacita dan keselamatan kita. Setiap nabi zaman dahulu berbicara lebih sedikit untuk zaman mereka sendiri daripada untuk zaman kita, sehingga membuat mereka berlaku bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 11 dan teks di atas dikutip. Alkitab telah menjadi buku pelajaran Anda. Hal itu baik karena Alkitab adalah nasihat Allah yang sejati dan merupakan penghantar dari semua pengaruh kudus yang telah terkandung di dunia sejak penciptaannya. Kita memiliki catatan yang membesarkan hati bahwa Henokh hidup bersama Allah. Jika Henokh berjalan dengan Allah di zaman yang merosot itu, tepat sebelum kehancuran dunia oleh air bah, kita hendaknya menerima keberanian dan dikuatkan oleh teladannya, sehingga kita tidak perlu tercemar oleh dunia. Tetapi, di tengah segala pengaruh dan kecenderungan yang merusak, kita dapat berjalan dengan Allah. Kita dapat memiliki pikiran Kristus. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, senantiasa bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Peristiwa besar ini telah diwahyukan kepadanya dalam sebuah penglihatan. Habel, meskipun telah mati, senantiasa berbicara tentang darah Kristus, di mana hanya darah Kristus yang dapat menyempurnakan persembahan dan pemberian kita. Alkitab telah mengumpulkan dan menyatukan harta karunia untuk generasi terakhir ini. Semua peristiwa besar dan transaksi hikmat dalam sejarah perjanjian lama telah dan sedang terulang kembali di dalam gereja pada akhir zaman ini. Masih ada Musa yang berbicara, mengajarkan penyangkalan diri dengan berharap namanya dihapus dari kitab kehidupan bagi umatnya agar mereka dapat diselamatkan. Daud memimpin perantaraan gereja untuk keselamatan jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Para nabi masih bersaksi tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan menyusul. Di sanalah seluruh kebenaran yang terkumpul disajikan dengan tegas kepada kita, agar kita dapat memetik manfaat dari ajaran-ajaran mereka. Kita berada di bawah pengaruh keseluruhannya. Orang seperti apakah seharusnya kita, yang kepadanya semua terang warisan yang kaya ini telah diberikan?
dengan memusatkan semua pengaruh masa lalu dengan terang masa kini yang baru dan semakin bertambah, kuasa yang terkumpul diberikan kepada semua orang yang akan mengikuti terang itu. Iman mereka akan bertumbuh dan dipraktikkan pada saat ini, membangkitkan energi dan kesungguhan yang semakin meningkat, serta ketergantungan penuh kepada Allah atas kuasanya untuk memenuhi dunia dan mengirimkan terang matahari kebenaran ke ujung-ujung bumi. Allah telah memperkaya dunia di akhir zaman ini sebanding dengan bertambahnya kefasikan. Jika saja umatnya mau berpegang teguh pada karunia-Nya yang tak ternilai dan mengikatkan setiap kepentingan mereka kepadanya. Dikutip dari Letter 74E tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini merupakan kebenaran vital yang perlu dipahami oleh umat-umat Allah. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan berikut ini dalam manuskrip 7 tahun 1891 paragraf 55. Kita membaca tentang murid-murid mula-mula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Roh Kristus meresapi seluruh jemaat sebagai arus yang memberi kehidupan. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia, yaitu Allah, mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Ada berapa roh yang dikaruniakan kepada jemaat mula-mula? 2 roh atau 1 roh? 1 roh tentunya. Namun perhatikan Roh Nubuat jelaskan bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan kepada jemaat mula-mula sebagai arus yang memberi kehidupan. Sebab memang Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi, Roh Kristus adalah Roh Kudus yang Bapa karuniakan kepada jemaat mula-mula dan kepada kita. Satu lagi kita lihat dalam tulisan Roh Nubuat tentang Roh Kristus dan Roh Kudus. Christ Object Lesson halaman 131 paragraf 1 berkata, ketika seorang guru berserah kepada Allah dalam doa, Roh Kristus akan turun atasnya, dan Allah akan bekerja melalui dia oleh Roh Kudus dalam pikiran orang lain. Apakah ada 2 roh yang bekerja dalam hidup kita, yaitu Roh Kristus dan Roh Kudus? Tentu tidak. Hanya ada 1 roh yang Allah Bapa curahkan bagi umatnya yang percaya, yaitu Roh Kudus yang adalah Rohnya Kristus. Masih ada contoh-contoh serupa dalam Roh Nubuat. Namun kedua kutipan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Mengapa kita perlu pahami prinsip ini? Sebab prinsip yang sama telah Alkitab nyatakan terlebih dahulu. Mari kita baca ayat inti renungan pagi hari ini, namun kita baca mulai dari ayat 10. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12 berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu
yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi, para nabi dan bapa meneliti nubuatan keselamatan oleh karena pekerjaan Roh Kristus di dalam mereka. Sebab Roh Kristus itulah yang menyatakan kepada para nabi dan bapa segala penderitaan yang akan menimpa Yesus dan kemuliaan yang menyusul sesudah penderitaan tersebut. Dan hal itu dinyatakan kepada mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk ditulis agar mereka dapat memberitakan Injil tersebut kepada generasi selanjutnya, yaitu Injil yang mereka terima dari Roh Kudus yang diutus dari sorga. Jadi, Roh yang bekerja dalam diri para nabi dan bapa yang menyatakan tentang nubuatan juru selamat adalah Roh Kristus yang disebut juga Roh Kudus. Apa artinya? Artinya, semua yang dituliskan oleh para nabi dan bapa dalam Perjanjian Lama berasal dari Yesus saja. Dan apa yang Yesus nyatakan dalam Perjanjian Lama bukan hanya untuk orang-orang di zaman Perjanjian Lama saja, tetapi juga bagi kita di zaman ini. Itulah yang renungan pagi hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 357 paragraf 2. Alkitab telah menjadi buku pelajaran Anda. Hal itu baik, karena Alkitab adalah nasihat Allah yang sejati dan merupakan penghantar dari semua pengaruh kudus yang telah terkandung di dunia sejak penciptaannya. Kita memiliki catatan yang membesarkan hati bahwa Henokh hidup bersama Allah. Jika Henokh berjalan dengan Allah di zaman yang merosot itu tepat sebelum kehancuran dunia oleh air bah, kita hendaknya menerima keberanian dan dikuatkan oleh teladannya, sehingga kita tidak perlu tercemar oleh dunia, tetapi di tengah segala pengaruh dan kecenderungannya yang merusak, kita dapat berjalan dengan Allah. Kita dapat memiliki pikiran Kristus. Pengalaman Henokh ditulis bukan sekedar cerita bahwa ada orang seperti Henokh di zaman dahulu kala, tetapi sebagai teladan bahwa kita pun dapat berjalan bersama Allah di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar ini. Bagaimana Henokh berjalan bersama Allah? Testimonies for the Church, volume 6, halaman 392, paragraf 2. Allah yang berjalan bersama Henokh adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia saat itu, sama seperti Dia sekarang. Yesus disebut Immanuel bukan hanya nanti waktu lahir di Bethlehem, namun Yesus adalah Immanuel sejak kejatuhan manusia. Oleh sebab dosa, manusia terpisah dari Allah, dan karenanya harus ada cara manusia dapat terhubung kembali dengan Bapa. Karenanya Bapa karuniakan anaknya sebagai satu-satunya tangga yang hubungkan dunia ini dengan tahta Bapa, satu-satunya jalan untuk kita dapat masuk kepada Bapa. Dan sebagaimana Henokh berjalan bersama Allah oleh menerima kehadiran anak Allah, demikian juga kita sekarang dapat mengalami pengalaman yang sama. Oleh menerima Roh Kristus, kita berjalan bersama Allah oleh kehadiran anaknya. Perhatikan cara Roh Nubuat menerangkan yang berikut ini dalam The Acts of the Apostles, halaman 49 paragraf 2, yang berkata, janji Roh Kudus tidak terbatas pada zaman atau ras tertentu. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi Roh-Nya akan menyertai para pengikutnya sampai akhir zaman. Sejak hari Pentakosta hingga saat ini, penghibur telah diutus kepada semua orang yang telah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dan pelayanannya. Jelas sekali bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Kristus. Dan Roh-Nya Kristus ini disebut juga penghibur. Lalu, kepada semua orang yang telah menerima Kristus sebagai Juru Selamat pribadi, Roh Kudus telah datang sebagai penasehat, pengudus, penuntun, dan saksi. Semakin dekat orang percaya berjalan dengan Allah, semakin jelas dan kuat mereka bersaksi tentang kasih penebus mereka dan tentang kasih karunia keselamatannya. Oleh menerima Kristus, yaitu oleh menerima Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus, umat percaya berjalan dengan Allah.
Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang apa dan siapa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang bekerja dahulu di zaman Perjanjian Lama adalah sama dengan yang zaman sekarang, yaitu Rohnya Kristus. Hanya bedanya adalah Roh Kristus yang bekerja di zaman para nabi dan bapa adalah Roh Kristus dari kepribadian ilahinya. Namun, Roh Kristus yang hadir bersama kita saat ini adalah Roh Kristus yang dilepaskan dari kepribadian manusianya. Karenanya, apa yang dicatat dalam Perjanjian Lama ada yang berlaku bagi kita di zaman sekarang ini, khususnya penyertaan Allah Bapa di dalam Anak-Nya. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua, Allah beserta kita oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa oleh karena Kristus yang menyatakan semua kebenaran dalam Alkitab, sejak Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, maka teladan kehidupan Perjanjian Lama dapat menjadi bagian kami. Dan itu hanya oleh menerima Kristus dalam hidup ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, Roh Kristus yang adalah Roh Kudus, dan dengan menerima Roh Kristus dalam hati kami, pengalaman Henokh dapat menjadi bagian kami. Kami berjalan bersama Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.